Hai semua, selamat datang di channel School of Thought bersama Hilman di sini yang akan mencoba membagikan sebuah ide yang kiranya dapat memperlengkapi kita semua. Ada satu kata-kata bijak yang dalam bahasa Inggrisnya, kalau boleh saya kutip, berbunyi demikian. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Yang kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari kira-kira berbunyi demikian. Pemikiran-pemikiran besar memikirkan ide-ide, pemikiran-pemikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa-peristiwa, dan pemikiran-pemikiran kecil atau sempit membicarakan orang-orang. Jadi dari sebuah percakapan kita dapat menilai seberapa besar pemikiran sang pembicara. Yang menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa para pemikir-pemikir besar lebih cenderung untuk memilih mendiskusikan ide-ide dibandingkan membahas peristiwa-peristiwa atau apalagi membahas orang-orang, membicarakan orang-orang? Saya percaya karena satu hal ini. Karena ide memiliki kekuatan yang luar biasa. Izinkan saya jelaskan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, semua berawal dari sebuah ide. Film yang kita tonton, musik yang kita dengar, masakan yang kita nikmati, busana yang kita kenakan, desain rumah yang kita huni, alat transportasi yang kita kendarai sehari-hari, situs-situs internet yang kita kunjungi, bahkan internet sekalipun, itu semua berasal dari sebuah ide awalnya. Jadi dengan kata lain, semua yang ada dalam kehidupan kita, semua ciptaan, semua karya yang ada dalam kehidupan kita dimulai dari sebuah ide. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ide tidak dapat mati. Ide tidak dapat dibinasakan atau dibunuh. Pemilik idenya bisa meninggal ribuan tahun lalu, tetapi idenya masih tetap ada sampai hari ini. Contohnya demokrasi. Para filsuf Yunani yang mencetuskan ide tentang demokrasi, orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal ribuan tahun lalu, tetapi idenya masih berjalan sampai hari ini. Demikian juga terorisme, misalnya. Terorisme adalah sebuah ide. Pemimpin teroris mungkin dapat saja ditangkap, bahkan mungkin dihukum mati, namun ide tentang terorisme tidak bisa mati. Jadi sedemikian dahsyatnya sebuah ide, ide hanya bisa dikalahkan oleh sebuah ide yang baru. Jadi ide hanya bisa kalah oleh sebuah ide. Nah, ada seseorang yang bernama Yohanes pernah menulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya itu berbunyi demikian. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Nah, kata word atau firman itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, disebut logos. Nah, logos memiliki makna demikian. Kalau kita buka konkordansi James Strong, yaitu sebuah indeks yang berisi kata-kata, terjemahan kata-kata dalam Alkitab. Karena tulisan Yohanes itu ditemukan di kitab Yohanes pertama di Alkitab. Nah, konkordansi James Strong ini menerjemahkan kata logos demikian. Something said, including thought, the divine expression. Sesuatu yang diucapkan, termasuk pemikiran, suatu ekspresi ilahi. Jadi kalau saya boleh ringkas dalam satu kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, logos berarti demikian: the divine expression of an idea. An expression of an idea, suatu ekspresi tentang sebuah ide.
sebuah ekspresi dari sebuah ide. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Lalu mengapa ekspresi dari sebuah ide diterjemahkan menjadi kata, logos, word, atau firman? Karena Lembaga Alkitab Indonesia lebih menggunakan kata firman sebagai suatu bentuk penghormatan untuk membedakan antara perkataan yang diucapkan Tuhan atau perkataan yang diucapkan manusia. Nah, mengapa ekspresi dari sebuah ide diterjemahkan menjadi kata? Karena kata adalah wadah untuk menampung segala ide yang ada dalam si pemikiran seseorang. Jadi waktu seseorang hendak mengekspresikan ide-idenya, dia membutuhkan kata-kata untuk diucapkan. Itu sebabnya dalam suatu hubungan yang sehat dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Karena jika satu pihak enggan mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, enggan mengekspresikan ide-idenya melalui kata-kata, lawan bicaranya atau pasangannya akan dapat salah paham karena dia tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Itu juga berlaku dalam setiap hubungan, termasuk hubungan suami istri. Nah, kalau kita percaya kalau manusia adalah ciptaan Tuhan, berarti perlu untuk kita memperoleh ide yang benar dari Tuhan mengapa kita diciptakan. Karena kita lahir dari sebuah ide, idenya Tuhan. Dan Tuhan pun juga gak ingin kita salah paham. Itu sebabnya dia ungkapkan, dia ekspresikan idenya melalui satu pribadi ini. Yohanes 1 ayat 14 menulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu, kata itu, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pribadi manusia yang dimaksud oleh Yohanes dalam tulisannya adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dialah kata, dialah logos yang telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah satu wadah, satu pribadi, logos, satu wadah yang menampung segala idenya Tuhan. Dia adalah ekspresi idenya Tuhan. Jadi apa yang Yesus bagikan sewaktu dia di bumi, apa yang dia bicarakan, itu semua berasal dari idenya Tuhan. Jadi kita perlu tahu apa sih yang Yesus bicarakan selama dia di bumi. Apa yang Yesus selama ini bagikan selama dia di bumi. Karena dialah logos itu, dialah wadah itu yang menampung segala ekspresinya Tuhan. Kita mau tahu apa yang jadi pesan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita buka Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43 berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Nah, menarik sekali. Dari ayat ini Yesus kita tahu bahwa dia bilang dia diutus untuk satu alasan ini. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa itu? Kita pernah dengar Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus. Tetapi apa itu Injil Kerajaan Allah? Kalau Injil kita tahu kabar baik artinya, tapi kabar baik tentang Kerajaan Allah, apa itu? Nah, sebelum kita coba pelajari apa itu Injil Kerajaan Allah, saya mau coba kita mulai mengenal sedikit, punya gambaran mengenai apa itu sebuah kerajaan. Untuk mempermudah kita untuk bisa pelajari apa itu Injil Kerajaan Allah. Nah, kerajaan itu mengandung dua unsur. Ada rajanya, ada wilayah kekuasaannya. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris,
kata kerajaan disebut kingdom. Kata kingdom mengandung dua kata sebenarnya. Ada king dan domain. Ada raja, ada domain atau ada wilayah kekuasaannya. Jadi seseorang baru bisa disebut raja kalau dia punya wilayah kekuasaan. Demikian juga suatu wilayah hanya dapat disebut kerajaan, hanya boleh dapat disebut kerajaan kalau ada rajanya. Jadi kedua unsur ini diperlukan untuk menyebut untuk suatu kerajaan. Nah, dalam satu kerajaan hanya boleh ada satu raja yang berkuasa. Tidak ada dua raja dalam satu kerajaan, hanya ada satu raja. Jadi, bila sang raja hendak mempunyai keturunan dan selama dia masih bertahta, putra-putri kerajaan tidak bisa berkuasa dalam kerajaan tersebut. Contohnya kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth kedua telah memerintah setelah sekitar 25.000 hari atau 68 tahun lebih bertahta di kerajaan Inggris. Selama Ratu Elizabeth bertahta, Pangeran Charles, putra kerajaan, Pangeran Charles, tidak bisa berkuasa di kerajaan Inggris karena Ratu Elizabeth sebagai pemimpin tertinggi kepala negara masih bertahta. Saking lamanya, bahkan Pangeran Charles sudah semakin lanjut usia, akhirnya yang dipersiapkan untuk menjadi raja untuk menggantikan Ratu Elizabeth adalah Pangeran William. Dan Pangeran William baru bisa bertahta kalau Ratu Elizabeth sudah tiada. Jadi, salah satu kerajaan hanya boleh ada satu raja. Keturunannya tidak bisa berkuasa selama sang raja masih ada. Jadi bila sang raja menghendaki keturunannya atau putra-putrinya berkuasa, satu-satunya cara untuk mereka, para keturunan yang bisa berkuasa, ialah sang raja harus menyediakan wilayah baru, domain baru, supaya mereka bisa berkuasa. Suatu domain yang di luar wilayah domainnya raja. Karena satu domain hanya ada boleh satu raja. Jadi putra-putrinya perlu memiliki suatu wilayah baru, domain baru, di mana mereka bisa berkuasa, sebagaimana sang raja berkuasa. Dan di mana sang raja berkuasa, segala pengaruh, segala budaya, segala pemikiran sang raja, segala nilai-nilai yang sang raja anut itu ditanamkan di wilayah itu. Kerajaan itu dipengaruhi oleh apa yang menjadi ide sang raja. Nah, Allah itu raja. Seorang raja adalah pemilik dari kerajaan. Itu yang membedakan raja dengan presiden misalnya. Presiden tidak memiliki negaranya, tetapi raja sebagai kepala negara, dia juga sekaligus pemilik dari kerajaan. Jadi raja adalah pemilik, owner. Allah itu raja. Kenapa dia raja? Karena dia pemilik dari kerajaan, dia pemilik dari segala ciptaan yang ada. Dialah pencipta langit dan bumi. Karena dia pemilik, dia berkuasa atas wilayahnya. Dialah raja atas wilayah kekuasaannya, atas kerajaannya. Dan dari Yesaya 66 kita tahu bahwa langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Langit atau surga, heavens, itu tahtanya Tuhan. Raja, Tuhan, Allah bertahta di surga. Domainnya Tuhan itu di surga. Dan kita tahu Tuhan itu hidup selamanya. Dialah raja yang kekal. Dia hidup selama-lamanya. Jadi bila seorang raja hidup selama-lamanya, bagaimana keturunannya bisa berkuasa? So, satu-satunya cara untuk Tuhan bisa menjadikan keturunannya berkuasa, dia perlu ciptakan sesuatu wilayah baru yang kita kenal dengan bumi. Kita lihat di Mazmur 115 ayat 16. Berbunyi demikian, langit itu
Langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mazmur 82 ayat 6 berbunyi demikian. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, huruf kecil A-nya. Kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi manusia adalah anak-anak Allah. Mereka adalah keturunan Allah. Mereka diciptakan untuk satu alasan ini. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan ciptakan manusia di bumi, karena supaya mereka berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya, kata berkuasa, to have dominion, memiliki domain, berkuasa atas suatu wilayah, domain. Jadi domainnya manusia di bumi. Itu sebabnya Tuhan ciptakan bumi bagi manusia. Tuhan ciptakan manusia di bumi, bukan di surga. Karena di surga Tuhan yang bertahta, dan hanya satu raja yang boleh bertahta. Manusia tidak bisa punya kuasa di sana. Itu sebabnya manusia diciptakan di bumi supaya mereka bisa punya kuasa seperti Tuhan. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya apa sih? Supaya mereka bisa berkuasa sama seperti Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa memerintah di surga, dan dia ingin manusia juga berkuasa seperti Tuhan, tetapi di wilayah berbeda, di domainnya, di bumi. Nah, jadi apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus waktu dia di bumi? Yesus datang untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Yesus nggak memberitakan tentang kesembuhan. Dia hadir, kesembuhan terjadi. Yesus tidak memberitakan pemulihan. Dia hadir, pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi, kelimpahan terjadi. Apa yang Yesus nyatakan, beritakan, dan dia saksikan, dia demokan, itu satu keadaan di mana pesannya seperti ini loh. Hey, kalian manusia gak perlu harus ke surga dulu baru sembuh. Hey, kalian kita semua manusia tidak perlu harus mendarat pergi ke surga baru bisa menghadapi hidup kelimpahan, mengalami hidup kelimpahan, atau mengalami kesembuhan atau kelepasan dari roh jahat. Kalian bisa alami di sini kok. Kalian nggak perlu ke surga. Kalian bisa alami surga di bumi. Mengapa? Ya karena emang itu sebabnya kenapa doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa, bumi seperti surga. Dengan kata lain, apa yang Yesus maksud dengan datanglah kerajaanmu? Yesus semata-mata ada satu sistem kerajaan, ada satu budaya yang ada di surga yang dia bawa ke bumi. Budaya apa budaya apa itu budaya kerajaan surga? Mengampuni misalnya. Dia tunjukkan dia bisa ampuni perempuan yang diseret di depan dia, yang dipergoki berzina oleh ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Dia tunjukkan kasih, dia tunjukkan pengampunan, dia tunjukkan segala yang surga, budaya surga dia tunjukkan di bumi. Dan dia diamalkan itu semua. Dan tahu, dia disalibkan, dia relakan nyawanya, dia berikan nyawanya, dicurahkan darahnya untuk satu alasan ini. Supaya manusia yang tadinya semula telah jatuh, telah berdosa di hadapan Tuhan karena melanggar firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Karena suatu negara memiliki hukum dan konstitusi, punya bala tentara. Negara punya hukum. Setiap negara punya hukum, dan perkataan raja dalam suatu kerajaan adalah hukum yang berkekuatan tetap, yang tidak bisa dibatalkan. Jadi waktu pertama kali Tuhan memberitahu Adam, manusia pertama Adam, jangan sekali-kali makan buah di pohon pengetahuan baik dan jahat, karena jika engkau memakannya, hari ini juga engkau akan mati. Itu suatu hukum yang Tuhan perkatakan di hadapan Adam.
Waktu Adam melanggar dengan memakan buah itu, Adam melanggar hukum Tuhan. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Akibat dosa, upah dosa adalah maut, mati. Dan Roma ditulis, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena mereka telah berbuat dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang dari manusia waktu mereka berdosa? Kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah? Kemuliaan dalam bahasa aslinya kabot. Kabot itu artinya sebegitu heavy, sebegitu berat sampai itu kecetak. Contoh misalkan kalau orang yang cukup berat duduk lama-lama di sebuah sofa, waktu dia bangun itu ada cetakan di dalam sofa itu, di bangkunya. Itu karena berat orangnya. Jadi apa sih maksudnya kabot? Apa sih maksudnya? Suatu yang melekat pada seseorang atau suatu yang melekat sampai itu tercetak dalam pribadi atau karakter orang tersebut. Apa itu? Budaya. Kalau kita tahu misalkan budaya tertentu dari negara tertentu, mereka dimanapun mereka berada, budayanya tetap terbawa. Contoh suatu nanti peristiwa di satu pertandingan Piala Dunia sepak bola, itu dunia dikejutkan dengan apa yang dilakukan para supporter Jepang, negara Jepang. Mereka, para supporter Jepang ini begitu resiknya sampai mereka saat usai pertandingan, meskipun timnya kalah, mereka tetap membawa kantong plastik sendiri, kantong plastik sampah, dan mereka bersihkan tempat duduk mereka masing-masing. Dan tempat section di mana mereka berada itu bersih sekali, tanpa ada yang perlu bersihkan. Sebegitu bersihnya budaya orang Jepang, sampai waktu mereka di negara lain pun, di negara pertandingan di mana itu diadakan, budaya itu tetap terbawa. Itu yang melekat, itu budaya. Waktu manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi budaya Tuhan, karakter sifat Tuhan yang Tuhan telah berikan pada manusia waktu diciptakan, itu hilang. Yang ada hanyalah satu kecenderungan tetap pengen berkuasa, pengen punya domain, tetapi berbeda motivasinya. Mereka ingin menguasai orang lain. Padahal Tuhan nggak pernah suruh di ayat 1 Kejadian 26. Tuhan nggak pernah berfirman untuk mereka berkuasa atas manusia lain. Tetapi apa yang manusia lakukan, mereka mencoba menguasai manusia lain. Mereka mencoba menguasai wilayah orang lain. Mereka berusaha mengambil apa yang bukan mereka punya. Terjadilah peperangan, terjadilah pembunuhan, terjadi segala sesuatu yang sifatnya bukan berasal dari budaya surga. Nah, Yesus datang untuk memulihkan itu. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, kata menyelamatkan, kata keselamatan, itu artinya dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan dibawa ke dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 31 berbunyi demikian. Jadi keselamatan nggak bicara hanya soal seseorang menerima hidupnya kekal, tetapi dia pindah ke warga negaraan. Dari yang semula dia warga negara kerajaan kegelapan, karena waktu Adam manusia pertama lebih percaya kepada apa yang dikatakan iblis, tipu daya iblis. Iblis adalah juga penguasa. Dia penguasa kerajaan kegelapan. Waktu dia percaya apa yang dikatakan raja kegelapan dibanding dia percaya apa yang dikatakan kerajaan terang, dia dengan kata lain, dia menundukkan dirinya dan segala apa yang ada di dalam Adam, keturunannya dan segala kuasa yang ada pada dia, ditundukkan kepada kuasa kegelapan. Dan Tuhan Yesus datang ke bumi, dia deklarasikan kerajaan, satu kerajaan Tuhan. Dia deklarasi bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia nggak bicara suatu bahwa kerajaan Tuhan di surga akan turun ke bumi, tetapi kerajaan yang merupakan sistem yang turun ke bumi. Untuk mempermudah pengertian ini, saya mau coba sharing tentang dua cara untuk sebuah kerajaan bisa memperluas kerajaannya. Pertama, invasi, yaitu dengan pertumpahan darah. Kedua, kolonisasi. Kolonisasi bicara suatu kerajaan mencoba menaklukkan wilayah yang baru dengan memperkenalkan budaya mereka, budaya asal mereka. Jadi, misalkan dulu Indonesia, waktu zaman dulu masih bernama Hindia Belanda, itu mengalami kolonisasi oleh kerajaan Belanda. Ratu Belanda tidak perlu datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda. Tetapi yang diutus, yaitu gubernur, orang-orang yang diutus dari kerajaan Belanda itu datang ke wilayah Nusantara
dan mereka perkenalkan budaya mereka, budaya Belanda. Mereka perkenalkan bahasa mereka. Mereka perkenalkan makanannya khas Belanda. Sistem pendidikan, sistem hukum hingga sampai sekarang pun pemerintah Indonesia menganut sistem hukum yang diadaptasi dari hukum Belanda. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata Belanda. Jadi kerajaannya tidak perlu hadir, tetapi sistemnya, budayanya hadir di wilayah yang baru. Itu adalah kolonisasi. Nah, apa yang Yesus sampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, yang dia maksud adalah sistem kerajaan. Budaya kerajaan ini sudah ada loh. Saya kasih lihat ini budayanya. Ini yang kalian boleh harusnya nikmati loh di bumi. Seperti di surga loh. Itu sebabnya karena manusia berdosa, Yesus harus mati, dia korbankan dirinya menjadi korban domba persembahan bagi Tuhan sebagai pengampunan supaya manusia didamaikan kembali dengan Tuhan dan mereka boleh dipulihkan seperti Adam semula sebelum mengenal dosa. Itu orang yang boleh berkuasa kembali di bumi ini. Hanya yang disebut manusia yang boleh berkuasa, yaitu manusia yang mempunyai tubuh dan ada roh. Kalau hanya roh, tidak boleh berkuasa di bumi ini. Contohnya malaikat-malaikat, roh-roh jahat, mereka tidak boleh berkuasa. Atau kalau punya tubuh saja tapi tidak punya roh, tidak bisa berkuasa. Contohnya binatang, tumbuhan, mereka punya tubuh tetapi tidak punya roh. So hanya spesies ini, manusia yang mempunyai tubuh dan memiliki roh yang boleh berkuasa. Itu sebabnya saat manusia meninggal, rohnya meninggalkan tubuhnya, dia sudah tidak bisa berkuasa di bumi ini. Itu sebabnya pula mengapa roh-roh jahat cenderung untuk pengen masuk ke tubuh manusia supaya mereka bisa berkuasa. Itu sebabnya juga Yesus perlu lahir sebagai seorang manusia. Karena satu-satunya membuat seseorang legal untuk berkuasa di bumi adalah waktu dia menjadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dan dia hidup taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia mengambil rupa seorang hamba dan bahkan sampai seperti manusia, sama seperti manusia. Dan hidupnya sebagai manusia, hidup taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama, yang oleh nama tersebut semua manusia dapat diselamatkan. Jadi bagaimana seseorang manusia yang tadinya dalam kerajaan kegelapan bisa dipindahkan ke dalam kerajaan terang? Yohanes kembali mengatakan demikian. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi manusia bisa kembali berkuasa dengan kondisi seperti ini waktu mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Waktu mereka menerima dan percaya dalam namanya, mereka bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Nah, peristiwa seseorang berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang dan menjadi warga negara kerajaan surga, itu disebut dengan kelahiran baru. Sama halnya seseorang secara alami bisa menjadi warga negara suatu negara, mereka perlu lahir di negara tersebut. Demikian juga dengan kewarganegaraan surga. Kelahiran baru membuat seseorang berpindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Satu ayat terakhir saya mau share. Efesus 2 ayat 19. Berbunyi demikian. Demikian kamu bukan lagi orang asing atau pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, now therefore, dalam New King James, now therefore all of you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens. Ada kata citizen, ada satu keluarga dengan with the saints and the household of God. Jadi saat seseorang lahir baru, dia tidak hanya menerima kewarganegaraan baru dalam kerajaan surga, tetapi dia juga anggota keluarga Allah. Jadi dalam kerajaan surga, warga negaranya juga adalah royal family, anggota keluarga Allah. Royal family, anggota keluarga kerajaan itu adalah orang-orang yang punya akses untuk keluar masuk dan bertemu dengan raja. Hanya keluarga kerajaan yang bisa begitu. Di luar keluarga raja, seseorang tidak bisa bertemu dengan mudahnya masuk dan keluar bertemu seorang raja. Tetapi orang-orang yang sudah menjadi keluarga Allah, sudah menjadi anggota keluarga kerajaan, mereka bisa dengan mudah bertemu dengan raja, sang raja, dan bisa mendapat segala keistimewaan yang raja miliki. Bisa menggunakan fasilitas kerajaan, bisa dapat perlindungan dari pengawal kerajaan, dan hal lain sebagainya. Jadi Yesus datang ke bumi bukan bawa agama. Dia tidak sama sekali tidak memperkenalkan suatu agama baru, tetapi yang dia sebuah kerajaan di mana bukan berasal di dunia ini. Yesus bilang seperti itu di hadapan Pontius Pilatus. Yesus bahkan disalibkan, dituduh, didakwa oleh para kaum agama bahwa dia sedang melakukan subversif, karena dia apa yang Yesus beritakan selama dia melayani tentang sebuah kerajaan. Jadi itu dipakai untuk mendakwa dia di hadapan pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan kolonisasi kerajaan Romawi, bahwa Yesus hendak mau mendirikan kerajaan baru. Dengan kata lain, dia hendak merdeka dari kerajaan Romawi. Itu alasan yang dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dan waktu Pontius Pilatus tanyakan, apakah benar kamu seorang raja Yahudi? Yesus bilang, kerajaan saya bukan berasal dari sini. Yesus punya kerajaan. Itu sebabnya doa Bapa kami pun demikian pada akhirnya. Sebab engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan mau kita semua, anak-anaknya, berkuasa kembali, sama seperti Bapa di surga berkuasa. Dia adalah seorang raja. Dia pribadi yang raja bertahta, berkuasa selama-lamanya. Dan dia mau anak-anaknya, keturunannya, anak-anak ilahi lahir bukan hanya sekedar hanya bisa memuji, menyembah dia, tetapi berkuasa menjadi sebagaimana Tuhan mau mereka jadi, sebagaimana Tuhan rencana awal idenya Tuhan untuk menciptakan mereka berkuasa di bumi ini, bukan kembali ke surga. Jadi bagaimana seseorang bisa lahir baru, bagaimana seseorang bisa mengalami kelahiran baru, nanti saya akan coba share dalam sharing berikutnya. Tapi untuk saat ini, biar kita boleh mendengar dan mengerti apa yang menjadi idenya Tuhan melalui pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Semua pengajaran Yesus Kristus, semua perumpamaan yang dia bagikan, semua selalu berhubungan dengan kerajaan surga. Itu sebabnya seringkali diawali waktu Yesus mengajar, hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Semua berbicara tentang kerajaan. Kita perlu sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan selama dia di bumi ini. Kiranya sharing ini, kiranya ide ini dapat membuka pikiran kita, dapat memperlengkapi hidup kita, sehingga setidaknya kita tahu mengapa kita lahir di bumi ini. Kenapa kita nggak diciptakan di surga aja? Buat apa Tuhan repot-repot ciptain bumi dengan segala keindahannya dan taruh kita di sana, kalau Tuhan mau kita tinggal selama-lamanya di surga? Buat apa ada kesemuan ilahi? Buat apa ada kebangkitan badan? Karena surga tidak membutuhkan badan. Itu saja mungkin yang saya dapat bagikan hari ini, kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui kita semua. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.